Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama saya Diani. Dan di video kali ini saya bakalan bahas tentang trik cepat mengerjakan soal perbandingan senilai dan berbalik nilai. Jadi soal ini adalah salah satu kisi-kisi yang akan keluar di tes SKD khususnya TIU CPNS. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita bahas. Nanti kita akan bahas konsepnya dulu, rumusnya kayak gimana, baru ke contoh soal, dan terakhir nanti ada latihan. Oke, langsung ya kita ke konsepnya. Kalau senilai itu ketika ada dua variabel, yang satu meningkat, maka variabel 2 juga ikut meningkat. Panahnya sama-sama ke atas. Contohnya, ketika kita menempuh jarak yang semakin jauh, otomatis kita butuh bahan bakar atau bensin yang juga semakin banyak. Artinya mereka panahnya sama-sama ke atas nih senilai. Terus kalau yang berbalik nilai itu kebalikannya. Ketika variabel 1 meningkat, justru variabel 2 akan menurun. Contohnya adalah ketika pekerjaan ingin diselesaikan tepat waktu, padahal sebelumnya sempat terhenti. Nah, ini kan otomatis butuh justru pekerja yang semakin banyak kayak gitu dengan waktu yang sama atau lebih sedikit. Oke, kita masuk ke rumus dan trik cepatnya. Kalau senilai itu dikali silang, kalau berbalik nilai itu dikali sejajar. Senilai silang balik nilai sejajar gitu. Oke, supaya lebih memahami lagi, kita langsung masuk ke contoh soalnya ya, kita buktikan rumusnya bener-bener bisa cepat nggak sih? Ayo langsung ke soal nomor 1. Sebuah mobil menghabiskan 4 liter bensin untuk menempuh jarak 80 km. Banyak bensin yang diperlukan mobil itu untuk menempuh jarak 200 km adalah, pertama kita list dulu ada variabel apa aja. Di sini kan ada variabel pertama ada bensin, yang kedua ada jarak kayak gitu ya. Berarti bensin dan jarak. Kalau 4 liter butuh 4 liter menempuh jarak 80 km. Kalau 200 km berapa nih bensinnya? Kita analisa. 80 sama 200 lebih besar 200, panahnya ke bawah berarti. Kalau dia semakin jauh jaraknya, otomatis bensinnya juga butuh semakin banyak gitu. Berarti panahnya sama-sama ke bawah. Berarti ini senilai. Kalau senilai silang, kali silang. Berarti X sama dengan 4 dikali 200 dibagi 80. Kita coret-coret aja nih. 80 dibagi 4 hasilnya 20. 200 dibagi 20 hasilnya 10. Berarti jawabannya adalah yang A. Gitu. Cepat banget kan teman-teman? Kalau misalnya kita udah paham konsepnya dan terbiasa latihan, ini bakalan cepat banget gitu. Mungkin 30 detik udah selesai gitu ya. Oke, kita coba ke nomor 2. Nanti kalian bisa post dulu aja kerjaan sendiri, nanti kita itu samain gitu ya jawabannya. Oke? Nomor 2. Seorang pemborong mampu menyelesaikan pekerjaannya selama 49 hari dengan 64 pekerja. Karena suatu hal, pekerjaan tersebut harus selesai dalam waktu 28 hari. Banyak pekerja yang harus ditambah adalah, oke, kita list dulu variabelnya ada apa aja. Pertama ada variabel hari, yang kedua ada variabel pekerja, berarti hari dan pekerja. 49 hari itu 64 pekerja, berarti kalau 28 hari berapa nih pekerjanya? Nih 49 sama 28 lebih besar 49, berarti panahnya ke atas. Nah logikanya kalau dia jumlah harinya semakin sedikit, justru kita butuh pekerja yang jauh lebih banyak gitu untuk menyelesaikan pekerjaan, maka ini panahnya ke bawah gitu. Kalau berbalik nilai sejajar. Oke, X sama dengan 49 dikali 64 dibagi 28. 49 sama 28 sama-sama dibagi 7. Nih, ini 7, ini 4 ya. Lalu 64 dibagi 4, ini hasilnya 16. 7 dikali 16, 112. Oke, 112, tapi pertanyaannya adalah pekerja yang ditambah. Berarti kita kurangi dengan 64 pekerja. Hasilnya adalah 48. Berarti jawabannya yang B.
Gitu. Oke, masuk ke 3, soal nomor 3. Andi mengeluarkan 200.000 untuk 4 orang pekerja. Namun karena ada target yang harus diselesaikan cepat, maka Andi perlu menambah pekerja menjadi 6 orang. Berapa rupiah Andi harus mengeluarkan uang untuk upah mereka? Oke, kita list dulu ada apa aja. Ada rupiah, sama ada orang atau pekerja. Berarti rupiah dan pekerja. 204 orang. Maka kalau 6 orang berapa nih rupiahnya? Oke, semakin dia tinggi jumlah pekerjanya, berarti upahnya pun semakin besar dong. Berarti tepanannya sama-sama ke bawah. Ingat kalau senilai itu senilai silang. Oke, berarti X sama dengan 200 dikali 6 dibagi 4. Oke, 6 sama 4 dibagi 2. Yang atas 3, yang bawah 2. 200.000 dibagi 2, hasilnya 100.000. 100.000 dikali 3, hasilnya 300.000. Berarti jawabannya yang C. Gitu. Oke, lanjut ya ke nomor 4. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 30 hari oleh 10 orang. Setelah bekerja 12 hari, pekerjaan terhenti selama 6 hari. Agar pekerjaan tersebut selesai tepat waktu, maka diperlukan tambahan pekerja sebanyak. Oke, ini agak beda nih sama soal sebelumnya, agak jelimet ya dibacanya, tapi coba kita bongkar sedikit demi sedikit ya. Oke, di sini ada pertama 30 hari. Lalu setelah bekerja 12 hari, pekerjaan terhenti selama 6 hari. Nah, berarti kita kurangi dulu. Nih, 30 hari dikurangi dengan 12 hari. Hasilnya 18. Terus 18 ini kita kurangi lagi dengan 6 hari. Hasilnya 12. Oke, kita list ada variabel apa aja, hari dan pekerja ya. 18 itu masih 10 orang nih. Lalu pertanyaannya, kalau 12 hari berapa pekerjanya yang harus ditambah? Oke, kalau dia udah sempat terhenti tapi pengen selesai tepat waktu, otomatis kan kita butuh tambahan pekerja dong. Nah, jadi di sini berbalik nilai. Kalau berbalik nilai maka kali sejajar. X sama dengan 18 dikali 10 dibagi 12. Oke. 18 dan 12 sama-sama dibagi 6. Ini 3, ini 2. 10 dibagi 2 hasilnya 5. 3 dikali 5, 15. Oke, jawabannya A berarti. Jangan terkecoh karena yang ditanyakan adalah tambahan pekerja. Berarti dikurangi 10 orang. Hasilnya 5 orang. Berarti jawabannya yang D. Oke. Gitu. Kalau kita udah paham caranya, itu bakalan mudah kok teman-teman. Coba sekarang nomor 5. Proyek perbaikan jalan selesai selama 30 hari dengan pekerja sebanyak 15 orang. Setelah 6 hari pelaksanaan, proyek tersebut dihentikan selama 4 hari. Karena suatu hal, jika kemampuan bekerja setiap orang sama, dan agar proyek dapat selesai tepat waktu, pekerja tambahan yang diperlukan adalah, oke, kita list dulu. Pertama, ada 30 hari. Lalu setelah 6 hari, dia terhenti selama 4 hari. Berarti 30 dikurangi 6 dulu, hasilnya 24. Lalu 24 dikurangi 4 hari yang ini. Hasilnya 20. Oke, kita list ada variabel apa aja, hari dan pekerja ya. Kalau 24 hari itu masih 15 orang nih, masih normal ya kan? Nah, pertanyaannya kalau 20 hari berapa tambahan pekerjanya? Nah, ini sama ya, berbalik nilai karena ini waktunya pengennya tepat waktu, tapi udah sempat terhenti, otomatis kita butuh tambahan pekerja gitu, berbalik nilai. Berarti sejajar. Oke, X sama dengan 24 dikali 15 dibagi 20. Nah, 15 sama 20 sama-sama dibagi 5. Ya, 3 dan 4. 24 dibagi 4, hasilnya 6. 6 dikali 3 sama dengan 18. Oke, 18 yang A kah? Nah, kita jangan lupa dikurangi dengan pekerja yang ada, karena yang ditanyakan adalah tambahan pekerja. Maka dikurangi 15. Hasilnya 3 orang. Berarti jawabannya yang D. Gitu. Oke, teman-teman. Itu contoh soalnya. Nah, ini ada
latihan mandiri di rumah. Gitu, nanti teman-teman bisa kerjain ini, dan kalau udah dapat jawabannya bisa juga di-share di kolom komentar. Nanti kita bahas bareng gitu ya. Oke, ini buat latihan ya. Jangan lupa kalian juga butuh untuk cari soal-soal sejenis, karena yang namanya SKD itu butuh banget latihan kawan-kawan. Jadi jangan lupa untuk terus berlatih. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini, dan good luck buat tesnya kalian. Kalau kalian suka sama video aku, jangan lupa di like sama di subscribe juga. Sama jangan lupa nyalakan loncengnya, karena nanti saya juga bakalan bikin video-video yang membahas soal-soal persiapan tes CPNS. Oke, terima kasih banyak. See you on my next video.